Hmm, oke. Kali ini kita akan sedikit berbagi ya informasi kepada adik-adik berkenaan tentang dokumen. Bentar, pegang dulu. Jadi gini, eh, adik-adik sekalian, banyak dari teman-teman kan mengikuti seleksi pendaftaran Polri ini pasti dilaksanakan yang namanya Rikmin awal atau pemeriksaan administrasi awal. Banyak teman-teman kita di luar sana yang masih kebingungan, apalagi mereka yang malu bertanya kepada teman-temannya atau jarang bersosialisasi, terus ingin mendaftar menjadi anggota Polri, terus mereka itu kebingungan tapi mereka sungkan bertanya. Mungkin video ini adalah video yang tepat, yang pas buat teman-teman sekalian untuk disimak dan diperhatikan sebelum melaksanakan pendaftaran Polri. Terutama ini bagian pemeriksaan administrasi. Mohon maaf apabila saya tidak akan menampilkan di sini beberapa slide, tidak akan menampilkan, tapi mohon kalian pahami agar kalian tidak ada catatan atau tidak ada yang namanya berkas kalian balik atau berkas kalian itu nanti dikembalikan sama panitia karena kesalahan, hal yang kecil yang harusnya tidak usah kita lakukan kesalahan, malah terjadi kesalahan. Oke, yang pertama ya kan. Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri pertama itu adalah KTP. Jadi KTP kalian itu harus sinkron namanya dengan akta kelahiran. KTP sama akta kelahiran harus sinkron serta dengan KK. Jadi kalau umpama nama kalian itu adalah Muhammad itu kan biasanya ini hal sepele, tapi ini pasti dikoreksi benar-benar. Kalau M-nya itu double, ada M2 di KTP, maka di KK dan akta kelahiran itu harus sama. Nah, itu harus sama. Tidak boleh M-nya 1 atau Darwin, W-nya double dan W-nya 1 beda. Atau Zawir, Z dengan D, walaupun pengucapannya sama tapi beda tulisan Z dan D, itu pasti berpengaruh, itu besar sekali karena pasti dianggap fiktif. Walaupun kan pasti banyak yang ngeyel, itu kan KTP saya juga, NIK-nya pun sama juga, alamatnya pun sama juga. Oke, itu asumsi kalian, tapi dalam pemeriksaan ini pasti akan menjatuhkan. Oke, itu poin 1 ya. Poin 2-nya adalah ini kebiasaan buat kalian berdasarkan ijazah. Jadi ijazah teman-teman selain nama tadi, kalian harus melampirkan beberapa identitas sekolahan kalian itu dengan dibuktikan dengan legalisir ijazah. Legalisir ijazah ini adalah legalisir dengan kepala sekolah atau staf TU yang sama. Jadi jangan nanti kalian ijazah SD-nya bapaknya si A, terus nanti di berkas satunya ijazah SD-nya karena bapaknya si A kemarin gak ada, nanti ngambilnya ke TU-nya, tata usahanya. Jangan gitu ya. Jadi kalau memang satu ijazahnya dengan satu nama, pakai nama itu, bapak kepala sekolah itu. Jadi kalau bisa sebelum meminta legalisir, kalian itu harus mengcopy banyak-banyak baru disodorkan sama bapaknya, minta berapa lembar, 10 lembar atau berapa lembar gitu. Ada juga pemberitahuan bahwasanya ada ijazah yang tidak harus dilegalisir. Ada juga kakak yang sekarang dari Dikduk Capil bahwasanya tidak perlu legalisir karena sudah ada barcode, ya mungkin bisa mengikuti ketentuannya seperti itu. Oke, itu dari data diri sama ijazah. Berikutnya adalah data orang tua. Saya harapkan kepada teman-teman dimanapun berada, data orang tua kalian sinkronkan, karena nanti pun data orang tua mau tidak mau pasti dicari. Minimal KTP orang tua, dan KTP harus disamakan dengan kakak. Kalaupun nama kalian itu
apabila tidak sama atau ada namanya kesalahan, agar segera untuk memperbaiki ke Capil, atau paling tidak kalau memakan waktu banyak kalian minta surat keterangan di Capil bahwasanya ada salah dalam penulisan, nanti dibuktikan oleh surat keterangannya tersebut. Berikutnya lagi, apabila data diri kalian itu hilang, mohon izin bang, data diri saya hilang, tercecer, atau mohon izin karena saya kena musibah kebakaran, data diri saya hilang, kebanjiran, rusak semuanya. Kalau memang kalian benar-benar kehilangan atau kalian kena musibah, saya harapkan untuk sesegera mungkin untuk melapor, melakukan lapor kehilangan serta minta surat keterangan bahwa kalian kena bencana. Jadi ketika sudah dekat waktunya, tidak ada alasan lagi buat kalian untuk tidak melengkapi berkas. Kan banyak tuh kendala-kendala yang teknis, yang ringan, yang tidak perlu kalian lakukan. Ternyata kalian melakukan kesalahan yang ya receh, ternyata itu impactnya luar biasa. Oke, berikutnya lagi yang mungkin banyak ditanyakan ini tentang Rikmin ya, pemeriksaan awal, yaitu saya harapkan kepada teman-teman dilengkapi berkas ijazah sekolah itu dengan SKHU. Jadi ada lulusan entah tahun berapa ya, tapi itu diminta SKHU. Jadi kalau sekolahan kalian tidak mengeluarkan SKHU, kalian meminta kepada sekolahan, atau siapa tahu kalian tidak mengambil SKHU-nya sedangkan sekolahan itu sudah mengeluarkannya. Berikutnya lagi adalah biasanya di Rikmin itu kalian harus melampirkan yang namanya surat kesehatan. Nah, surat kesehatan sebisa mungkin paling minim yang dikeluarkan oleh rumah sakit, jangan puskesmas, minimal rumah sakit. Oke, berikutnya lagi untuk Rikmin awal, administrasi awal, apabila kalian memiliki ijazah atau penghargaan bidang akademik atau non akademik, saya harapkan kalian lampirkan. Wajib kalian lampirkan, itu sebagai bentuk partisipasi kalian, dan itu sebagai bentuk yang namanya prestasi kalian pada bidang-bidang tertentu. Kalian hobi olahraga, dayung, ada juara 1, 2, 3, masukkan. Juara olimpiade sains 1, 2, 3, masukkan. Lampiran nanti di paling belakang, jangan ditaruh di paling depan, paling belakang. Minimal ya paling tidak tingkat provinsi lah. Kalau hanya tingkat kecamatan ya saya kira nggak usah dilampirkan karena nanti malu-maluin aja. Nah, mungkin teman-teman untuk Rikmin kira-kira cuma berkasnya seperti itu. Saya harapkan kalian bisa mengikuti pedoman-pedoman yang ada dan sebisa mungkin koordinasi sama teman yang sama-sama mendaftar, saling berkabar sama teman. Apapun yang ada update terbaru kan bisa sharing sama teman-teman. Nah, jadi saran saya itu aja buat administrasi awal. Semoga dapat memenuhi berkasnya. Jangan lupa nanti dilampirkan juga berkas permohonan menjadi anggota Polri-nya, tulis tangan serta DRH, daftar riwayat hidup kalian isi, bikin 4 berkas dan masukkan dalam satu map, serta cari map lain yang lain lagi untuk memasukkan berkas-berkas asli kalian. Jangan lupa bubuhkan juga foto yang banyak untuk jaga-jaga. Jangan lupa juga bawa uang buat kalian jajan karena perlu tenaga. Mungkin itu dulu buat kalian. Semoga dapat menjalani pemeriksaan awal dengan baik dan semoga kalian dapat lulus untuk dapat melaksanakan tes dan tahapan seleksi berikutnya. Oke, itu aja. Semoga membantu dan sampai jumpa.